Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Syekh Ibnu Abil Fattah radhiyallahu an berkata, diceritakan kepadaku oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa pada suatu ketika beliau melihat seberkas cahaya berkilauan yang menerangi ufuk langit, dan di dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya memanggilku, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku perbolehkan bagimu semua yang diharamkan." Lalu aku membaca ta'awudz, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikhsha' ya la'in." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Menjauhlah dariku wahai syaitan terlaknat. Seketika itu juga cahaya tadi berubah menjadi gelap yang menyerupai asap yang hitam. Kemudian bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari ulah sesatku. Sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini terhadap 70 ahli thariqah." Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, lalu aku Syekh Abdul Qadir Jailani memuji kepada Allah dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhan." Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bagaimana engkau wahai Syekh Abdul Qadir bisa tahu sesungguhnya itu adalah syaitan?" Beliau menjawab, "Dari ucapannya, telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setahu saya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Sebagian dari karamah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, bahwa beliau tidak mau mengagungkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja, dan juga tidak karena datangnya orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan seringkali beliau melihat seorang raja bermaksud menemuinya, padahal beliau sedang duduk-duduk. Kemudian beliau tinggalkan dan masuk ke dalam kamar pribadinya. Beliau melakukan hal itu berdasarkan pada sabda Nabi Agung Muhammad SAW, "Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya." Kemudian beliau baru keluar lagi untuk menemui khalifah. Setelah khalifah duduk, hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta, serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja. Lagi pula beliau tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja, dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah berkata kepada sang raja, "Wahai khalifah, kalau begitu bawa sendiri hadiah itu ke sini." Kemudian raja pun menerimanya dan membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Tiba-tiba apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah berkata, "Wahai khalifah, kenapa engkau selalu mencemooh saya? Padahal saya tidak mau memakan buah apel ini karena seluruhnya penuh dengan darah manusia." Maka raja itu meminta maaf dan bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah.
Selanjutnya raja itu sering mengunjungi beliau, sebagaimana kebanyakan orang yang menjadi sahabatnya sampai meninggal dunia. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah yang mempunyai derajat yang tinggi, namanya harum tersebar kemana-mana dan luhur namanya. Beliau masih mau menghormati fakir miskin, menemani duduk mereka, membersihkan kutu-kutu yang ada di pakaian mereka. Beliau pernah mengatakan, seorang fakir yang mau bersabar itu lebih utama dari orang kaya yang mau bersyukur. Dan orang fakir yang bersyukur itu lebih utama dari keduanya. Dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini merupakan pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'u wa jalisul masakin takunu min kubara'illahi wa takhruju minal kibari. Rendahkanlah diri kalian dan duduklah kalian bersama orang-orang miskin, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang besar di hadapan Allah dan keluar dari sifat sombong. Sedangkan maksud dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas adalah merupakan penjabaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran menjadi kekufuran. Jadi maksudnya ialah orang fakir yang tidak rela dan tidak sabar, maka ia akan dekat dengan kekufuran. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala, kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah berkata, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan melakukan bid'ah. Berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggumam. Berharaplah untuk mendapat kesejahteraan dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majelis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bercerai-berai. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa. Dan secara rutin menghadap pintu Allah untuk memohon ampunan. Dan jangan meninggalkannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu harapkan maupun tidak, pasti akan datang kepadamu. Demikian pula cobaan pasti akan menimpamu, walaupun kamu tidak menyukainya. Oleh karena itu, berserah dirilah dalam segala urusan kepada Allah yang telah mengatur sesuai dengan kehendaknya. Apabila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Apabila kamu ingin mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kamu ditimpa bala, kamu harus rela dan merasa diberi kenikmatan. Dan ketahuilah bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menguji keimanannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, berhati-hatilah kamu, jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kamu senang tidak karena hawa nafsu dan benci pun
tidak karena hawa nafsu. Sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah ialah pakaiannya yang tidak pernah dihinggapi lalat karena mewarisi eyangnya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ditanyakan kepadanya, lantaran apa yang menyebabkan? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku, yang pada diriku tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.